Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi adik-adik nggak boleh sedih, kita harus tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Adik-adik, mari berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Bapa. Tapi kiranya Engkau memberkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 5, Lihatlah. 1, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik boleh diambil Alkitabnya, kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita baca sama-sama ya. Kak Windy baca sama Bunda Merlin juga di sini, dan adik-adik juga di rumah baca sama orang tua di rumah masing-masing. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya, dan nyanyian syukur ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya, dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk merespon Mazmur kita, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 276, Di Mana-Mana Saja. 1, 2, 3. Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, kita berjumpa lagi pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengar akan cerita firman Tuhan, Bunda Meli mau ngajak adik-adik untuk tetap sikap berdoa yang baik. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah menyertai kami, memberkati kami, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga hari ini kami boleh mengikuti IMPA. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau membaca, merenungkan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, biar kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Semuanya boleh mengambil Alkitab, khususnya adik-adik yang kelas kecil yang sudah bisa membaca. Kita akan membuka Alkitab dari Rut 1, Rut pasal 1, ayat 1 sampai ayat 14. Ya, semuanya silahkan Bunda Merlin sambil menunggu. Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, kalau sudah semuanya menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian sejauh firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang, coba adik-adik lihat. Ya,
sini ada Ibu Naomi, Ruth, dan Orpa. Iya, adik-adik. Nah, adik-adik, Ibu Naomi dia berasal dari Bethlehem. Iya, dia tinggal bersama dengan keluarganya, suaminya, dan kedua anaknya. Iya. Adik, nah ini Ibu Naomi bersama dengan suaminya dan kedua anaknya. Adik-adik, kedua anaknya yang satu bernama Mahlon, yang satunya bernama Kilion. Iya, jadi mereka ini dulu tinggalnya di Bethlehem. Tetapi adik-adik, pada suatu hari terjadilah kelaparan di Bethlehem, sehingga Elimelek dan Naomi mereka pergi ke Moab. Mereka pindah ke daerah yang bernama Moab. Iya. Mereka setibanya di sana adik-adik, karena di Moab adalah tempat yang sangat subur. Iya, di situ mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Iya, adik-adik, sehingga Naomi dan Elimelek itulah alasan mereka untuk pergi dari Bethlehem ke Moab. Setiba di sana adik-adik, Bapak Elimelek meninggal. Iya, Bapak Elimelek meninggal dan tinggallah Ibu Naomi dan kedua anaknya. Setelah kedua anaknya menikah, ia mengambil gadis-gadis dari Moab. Iya, siapa gadis-gadis itu adik-adik? Iya, gadis-gadis itu yang tadi bernama, yang satunya bernama Ruth, yang satunya bernama Orpa. Iya, jadi ini Ibu Naomi bersama kedua menantunya. Adik-adik, setelah anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, kurang lebih mereka tinggal 10 tahun di daerah Moab. Meninggallah Bapak Elimelek dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga Ibu Naomi ini merasa sedih adik-adik. Merasa sedih karena dia merasa sendiri. Tetapi adik-adik, di sini ada kedua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Adik-adik, Ibu Naomi sudah mengatakan kepada Ruth dan Naomi bahwa Ibu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan dan memberkati umatnya di sana, sehingga tidak lagi terjadi kelaparan. Sehingga Ibu Naomi ingin kembali ke Bethlehem. Nah, tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ibu Naomi menyuruh Ruth dan Orpa untuk kembali ke daerahnya mereka. Nah, adik-adik, sampai di tengah perjalanan, adik-adik, Naomi, Ruth, dan Orpa, mereka bertiga, sampai di tengah perjalanan, Ibu Naomi mendesak lagi agar menantu-menantunya itu kembali ke orang tuanya, sehingga Ruth dan Orpa tidak mau kembali ke orang tuanya. Tetapi adik-adik, salah satu menantunya yang bernama Orpa pamit kepada mertuanya untuk kembali ke orang tuanya. Iya, jadi tinggal satu menantunya saja yang bernama Ruth, yang selalu bersama-sama dengan Ibu Naomi kembali ke daerah
Bethlehem. Karena Ruth bilang kepada Ibu Naomi bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersama-sama dengan engkau. Dan Ibu Ruth ini tetap setia kepada Ibu Naomi. Ya, adik-adik. Nah, di sini Ibu Ruth dalam kitab Rut mau mengatakan dalam cerita ini bahwa kita sebagai anak-anak, kita harus selalu menghormati orang tua kita, papa mama kita, saudara-saudara kita, kakak, adik kita. Ya, jadi di rumah kita harus saling mengasihi seperti Rut mau mengasihi Ibu Naomi. Mau ikut kembali ke Bethlehem bersama-sama dengan Ibu Naomi. Dan mereka sampai di Bethlehem, mereka melanjutkan kehidupan mereka di sana dengan bekerja sebagai apa adik-adik? Mereka mencari sisa-sisa jelai gandum yang setelah dipanen. Dan Tuhan Allah tetap memberkati mereka dengan kesetiaan yang mereka jalani. Mereka tetap percaya kepada Allah yang mereka sembah. Ya adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan kita akan mengakhiri doa syafaat dengan doa Bapa kami. Kita akan doa bersama-sama ya. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Dan biarlah melalui firman-Mu, anak-anak layan kami boleh mengerti dan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka sepanjang hari mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap menjaga, menyertai mereka di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan yang terjadi di dalam bangsa kami saat ini, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus tetap tutup bungkus mereka semua. Tuhan Yesus tetap memelihara mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat para orang tua, para wali yang boleh tetap bersama-sama dengan mereka saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tetap tutup bungkus mereka, berkati mereka, limpahi mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan yang selalu baru Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan pemerintahan dari pimpinan yang teratas, yaitu Bapak Jokowi, sampai ke tingkat ke daerah-daerah Bapak. Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Biarlah di dalam mereka memerintah bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan tetap memberkati, berikan hikmat, kekuatan bagi mereka Bapak. Ya, dalam keadaan dan kondisi saat ini, Tuhan tetap memberkati mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini boleh dipulihkan, boleh diberikan kondisi yang kembali baik seperti semula Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, dan kami juga mau berdoa buat gereja kami di mana Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis-majelis Bapa. Engkau berkati mereka semua di dalam tengah-tengah pelayanan tugas mereka Bapa. Tuhan tetap memberkati mereka. Biarlah pelayanan mereka boleh berguna untuk di dalam tengah-tengah pelayanan mereka Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh
Doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan nanti adik-adik persembahannya boleh disatukan dengan persembahan orang tua, nanti bisa dibawa ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Satu kali lagi ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita berdiri. Dan kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan akan dipimpin oleh teman kita Arnold. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. 1, 2, 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat tengah sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah, adik-adik semua masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Bunda Melin mengajak adik-adik semua untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dalam penyertaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami semua akan kembali ke aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap tugas dan aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saat teduh. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai teman-teman, selamat pagi.
lagi. Hai teman-teman. Shalom teman-teman semua. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Shalom. Nama saya Giovanni Aprilia Sirino. Nama saya Evan. Teman-teman, namaku Chelsea. Nama saya Davin Utauruk. Nama saya Airirin. Nama saya Anugrah Alessandro Kristan. Aku Regina Putri Dewata, kelas kecil B. Saya Grace dari kelas Tanggung. Sekarang kita lagi dalam suasana COVID-19. COVID-19 itu penyakit yang berbahaya karena cepat menularnya. Tapi jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita sama-sama berdoa minta pada Tuhan agar COVID ini cepat berlalu ya. Oh iya teman-teman, walaupun kita tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja belajar dan beribadah dari rumah, kita tetap semangat ya. Rasanya bosan ya di rumah terus, tapi percaya deh, itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan sampai membuat kita khawatir ya. Tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, tetap jaga kesehatan ya. Dan rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi, jangan lupa mandi dan juga berolahraga. Kalau kita di rumah saja, kita berdoa yuk buat pemerintah dan tenaga medis untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik agar COVID-19 cepat berlalu. Semangat ya teman-teman. Teman-teman, sedih juga ya melihat banyak yang terkena virus ini. Jangan lupa dalam doa kita minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dan memampukan tim medis untuk menyembuhkan mereka. Tetap semangat ya. Dengarkan nasihat papa mama. Sedih ya teman-teman, sudah berapa bulan ini kita tidak bisa impa di gereja. Tapi ingat, Bunda bilang Tuhan Yesus hadir di mana saja. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan kita bisa mengikuti impa lewat daring. Oke teman-teman semua, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat